Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Alvin Pratama selaku host Bincang Bisnis Majalah Franchise edisi 32. Pada sore hari ini kita akan bincang bisnis dengan salah satu narasumber, yakni Bapak Tengku Reza Pahlevi selaku owner dari Bandrek Jempol. Bagaimana kisah bisnis beliau hingga melejit, yang memulai bisnisnya dari tahun 2006 hingga saat ini, hingga eksis. Dan sebelumnya ia juga menekuni bisnis kebab, yakni kebab Mr. Jos. Baik, langsung saja kita akan undang Bapak Reza untuk bergabung di bincang sore pada hari ini. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu yang sudah join bergabung pada sore hari ini. Ada Lucky Batik, selamat bergabung. Ada R88 Julian, selamat bergabung. Nah, sudah bergabung ini Bapak Reza. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Alvin? Baik Pak. Ya, semoga sehat-sehat aja ya. Amin, alhamdulillah, amin. Tadi nampaknya aplikasinya minta pembaruan ya Pak ya. Oh iya, kayaknya sih ya. Iya. Memang nggak pernah diperbarui. Iya Pak, karena perintahnya seperti itu Pak. Oh iya, siap. Oke Pak Reza, waktu kita 1 jam ke depan. Baik, kita mulai saja Pak Reza untuk pertanyaan wawancara bincang bisnis pada sore hari ini Pak ya. Boleh. Oke Pak Reza, pertama apa sih Pak alasannya kok bisa mendirikan bisnis minuman Bandrek tradisional ini dengan brand Jempol gitu Pak? Jadi gini, pada awal mulanya kan ini minuman Bandrek ini adanya di Sumatera. Oh, di Sumatera. Ya, pada tahun 2006 ini udah jalanin waktu ketika saya masih bekerja di perusahaan. Jadi saya pulang kerja, istri saya suruh buat Bandrek. Akhirnya saya jualan dan berdagang. Awal mulanya sih di Jalan Gajah Mada ya, di Kebun Jeruk, Masjid Kebun Jeruk. Oke. Iya, jadi itu gimana? Oke Pak, lanjut Pak. kenapa? Iya, waktu awal buka bagaimana Pak respon pasarnya? Kan mengingat minuman Bandrek ini kan jarang ditemui Pak. Kebanyakan mungkin temannya di sejenis susu jahe ya Pak ya. Iya betul. Pada tahun 2006 itu belum ada yang namanya susu jahe itu. Iya, baru saya yang buka namanya Bandrek. Ya. Jadi orang-orang yang ada di Jakarta tuh nggak ngerti tuh Bandrek itu apa gitu kan. Benar Pak. Iya. Tapi kita memberi tahu ke mereka ini jahe gitu, jahe merah gitu. Mereka coba ngetes dan merasakan, wah rasanya begini ya, gitu. Akhirnya mereka tahu namanya Bandrek. Cuman banyak yang bilang Bandrek ini kan punya Sunda. Sebenarnya di semua Indonesia ada sih. Ya. Di Sumatera itu di Medan, terus di Makassar juga ada namanya Sarabah. Cuman mungkin beda racikan aja. Jadi setelah saya mengaplikasikan usaha ini, akhirnya saya memutuskan 2013 untuk tidak bekerja lagi, mengundurkan diri, pensiun. Oh gitu Pak, 2013. Iya. Yang tadinya kan saya juga usahanya, dalam arti saya belum ngerti apa-apa ya, berdagang tuh nggak bisa sama sekali gitu loh. Untuk mengembalikan uang aja nggak ngerti gitu, saking kagetnya gitu. Waktu pas kita jualan, tahu-tahu orang datang ngantri gitu, mau kembaliin berapa uang, apalagi uangnya besar gitu kan, mau kembaliin uangnya nggak ada kembaliannya, aduh bingung.
Nah Pak, kalau saya lihat nih Pak di postingan berita itu kan ada ciri uniknya dari bandrek jempol ini, ada 3 bagian nih Pak. Itu apa aja sih Pak variannya Pak yang membuat beda bandrek si jempol ini sehingga beda dengan kompetitor? Jadi kita ada bandrek jempol dalam arti chicken kita sudah pakai susu gitu loh. Awal mulanya kenapa dibilang bandrek jempol, setiap orang beli dan minum dia mengacukan jempol gitu loh. Jadi akhirnya saya berpikir bagaimana caranya usaha ini dinamakan bandrek jempol gitu. Jadi setiap orang beli sekarang, bang jempol bang, bang jempol bang. Kadang-kadang saya bercandain, jempolnya berapa? 2 sama 1 begitu. Nah, ada lagi menunya yang namanya bandrek original. Original itu murni. Jadi tanpa campuran apapun gitu. Jadi emang kita di sini kan tidak pakai santan ya. Jadi pakai gula merah gitu. Dan rempah-rempah. Nah, racikan rempah-rempah ini sebenarnya rempah-rempah ramuan keluarga saya. Jadi kalau ibu ada keturunan Indianya, jadi dari ramuan Indianya itu yang kita pakai gitu. Jadi ini yang memberikan ciri khas beda dengan menu-menu wedang jahe yang lain. Gitu Pak ya. Berarti bahan ramuan khususnya itu dari India langsung Pak ya? Iya, tadinya kita pakai dari India langsung. Cuman sudah sampai ke sini-sini bahan-bahannya agak mahal, bisa per kilo itu bisa 1 juta lebih. Jadi akhirnya kita cari bahan-bahan yang ada di sini aja. Ada juga yang bahan-bahan yang ada di sini ya. Gitu. Cuman membedakannya kualitasnya aja. Yang biasanya kualitasnya kalau udah kita masak itu wanginya itu bisa sampai ya kurang lebih 100 meter wangi tuh. Gitu Pak ya. Rempahnya itu Pak yang membuat wangi. Iya, rempah-rempahnya. Ya. Ada lagi menunya namanya menu bandrek jos. Ya, bandrek jos itu pakai telur. Ada telur bebek sama telur ayam. Jadi itu pun istilahnya waktu kemarin itu namanya itu anak-anak muda kan suka nongkrong tuh. Kalau dia minum pakai telur tuh dia bilang ngejos, jos gitu. Akhirnya dia bikin namanya bandrek jos. Kalau untuk harganya berapa per gelasnya tuh? Kalau kita memang harganya dari 2013 sampai sekarang belum pernah naik. Ya, walaupun belum pernah naik gitu. Udah berapa tahun ya? 7 tahunan kali ya. Ya. Jadi walaupun harga jahe tinggi atau gimana, kita berusaha bagaimana caranya tidak menaikkan harga, tapi kita cari itu barang itu. Ya, yang bagaimana dapat lah yang murah tapi kualitasnya bagus gitu. Walaupun jauh kemana aja kita cari. Gitu Pak ya. Kunci utamanya jahe itu tadi Pak ya. Iya, karena kita pakai jahe merah. Iya. Waktu kemarin pada saat tinggi-tingginya jahe, jahe masih stabil, masih murah. Karena kita udah langganan ya. Gitu Pak ya. Iya. Nah Pak, kalau untuk konsep bisnisnya ini sendiri, bandrek jempol ini kalau saya lihat kan gerobakan Pak ya. Apakah ada yang di outlet gitu Pak, kayak di mall atau di pertokoan atau di kayak retail swalayan gitu? Ya, jadi memang konsep saya ini merakyat gitu. Dulu-dulunya ada yang banyak yang datang ingin menawarkan diri untuk dikembangin di outlet-outlet. Seperti kayak yang minuman-minuman kekinian sekarang. Cuman sayanya belum mau karena apa? Menurut saya kalau kita pakai gerobakan itu lebih merakyat gitu. Terus biaya sewanya lebih murah. Kitanya juga dapat hasilnya lebih lumayan lah gitu. Jadi untuk saat ini masih kelasnya gerobakan dulu Pak ya, karena memang kelasnya gerobakan dulu. Tapi tidak. Cuman sudah cukup lama. Kenapa Pak? Tapi tidak menutup kemungkinan nanti nextnya mungkin ada konsep model gerai gitu Pak ya. Insya Allah, mudah-mudahan ada teman-teman yang mempunyai ide juga ataupun investor kali ya,
Jadi bisa dikembangi ya silakan. Kalau saya pada intinya siapa yang ingin mau ngembangin silakan gitu. Gitu ya, oke. Nah, Ya. Pak, Karena usaha ini, Mas Alvin, usaha ini tahan banting gitu. Walaupun panas, tetap luar biasa usaha ini. Ya, apalagi hujan ya. Sekarang musim hujan, apalagi musim pandemi ya, corona itu. Nggak ada ininya. Saya itu satu hari waktu musim-musim corona kemarin bisa sampai 100 liter. Satu hari satu outlet. Oke. Iya. Kalau untuk buka jamnya jam berapa, Pak? Biasanya kan kalau Saya lebih sore gitu, Pak, yang menjelang malam. Iya betul. Kita buka itu mulai jam 4:30 lah. Ya, kita rapi-rapi jam 4 tuh udah rapi-rapi, 4:30 kita udah mulai lah gitu. Gitu. Hingga saat ini jumlah gerobak atau gerainya udah sampai berapa, Pak Reza ini? Karena saya kemarin masih fokus di hal-hal yang lain, jadi sekarang ini ya berkisar sekitar 30-an lah, 30-an. Target sih memang nggak banyak sih, cuma 100 outlet aja. Outlet, Pak, ya. Oke. Iya. Kalau mitranya sendiri berapa, Pak, dari jumlah gerobak yang tadi Bapak sebutkan? Jadi gini, kalau saya punya satu aja. Saya punya satu, tapi mitranya yang lain. Yang 30 itu punya mitra. Iya, karena keterbatasan begini. Banyak orang yang ingin bergabung dengan saya, ingin franchise dengan saya, tapi dia punya uang, tapi dia nggak bisa ngejalanin. Nah, dia nyuruh orang, dia nyuruh cari karyawan. Tapi kalau karyawannya males-malesan ataupun gimana, atau dia nggak masuk ataupun ini, akhirnya tutup itu pasti. Atau kadang-kadang kita sudah trainingin mereka, walau sepi 1 hari 2 hari mereka males. Sebenarnya nggak bisa kayak gitu kalau nama usaha, harus tahan banting. Saya dari tahun 2006 sampai sekarang. Iya. Dari mulai sepi, dari mulai angkanya itu waduh minim banget dah. Minim sekali angkanya sampai melambung tinggi. Ya, alhamdulillah. Berkat kerja keras dan ikhtiar ya, Pak ya. Iya betul, itu utama, itu kuncinya, doa. Iya. Sama satunya mempertahankan kualitas itu harus dipertahankan. Iya. Gitu, Pak ya. Oke. Jadi kita tidak sembarangan untuk mencari jahenya, terus rasanya. Kadang-kadang kita juga kemarin ada kasus gula merahnya kurang bagus, aku cepet-cepet ya ganti itu. Gimana carinya nih? Telepon sama orangnya, Pak, ini gula merahnya kurang bagus gitu kan, harus cari yang ini, cari yang bagus lagi gitu. Atau kadang-kadang merek yang sama, gula merah kurang bagus kualitasnya. Nah itu kita cari tempat lain lagi, gitu. Buru-buru. Nah itu kan dari sekian banyaknya mitra, Pak ya, yang tergabung di Bandrek Jempol ini, mengontrolnya bagaimana, Pak? Apakah tim saya sendiri, Pak? Karena kan seperti Pak Reza sebutkan tadi, mencari gula merahnya aja harus khusus, nggak boleh beda. Iya, betul. Kalau ngontrolnya kita punya manajemen lah, manajemen pengontrolan, dalam arti pertamanya mereka mitra itu punya perjanjian sama kita gitu loh. Tidak boleh dicampurin barang-barang air sedikit pun atau bahan-bahan yang lain. Kenapa? Mempengaruhi rasa ya gitu. Pasti itu. Jadi langganan itu pasti akan bicara ke saya, Pak, yang di cabang yang di sana itu rasanya beda. Itu saya cepet-cepet datang nanti gitu. Nah, itu pasti itu. Iya. Karena konsumen Bandrek Jempol ini sangat luar biasa. Dia sering minum, karena makanya waktu dia minum rasanya beda, dia pasti komplain. Ya. Gitu. Berarti di tiap gerobak itu ada kritik dan saran ya, Pak ya, yang nantinya kalau customer yang datang rasanya beda, mereka langsung ini, Pak ya, langsung WA gitu ya. Iya, nah bisa juga kita nanti kasih masukan lagi ke mereka, karena kadang-kadang jahe juga tergantung dari jahe. Jahe itu kalau muda rasanya beda juga. Kalau dia musim panas beda juga, tapi kalau dia musim hujan beda lagi rasanya. Begitu. Ya, selama ini kita pakainya jahe merahnya yang Medan punya. Tapi sekarang ini sudah beberapa bulan ini
udah jarang susah nyarinya gitu. Apalagi yang jahe merah yang ada di Pulau Jawa aja. Gitu Pak ya. Oke, oke. Ya. Nah Pak Reza, seberapa menguntungkan sih Pak ini Pak bisnis bandrek jempol untuk calon investor atau calon mitra nih Pak? Kalau dibilang keuntungan itu harus kita jalani dengan apa ya? Dengan kerja keras juga ya, sama rajin promosi lah. Ya, rajin promosi. Kalau kitanya tidak punya ide-ide kreatif, itu usaha itu tidak akan membumingkan hasil gitu loh. Ya. Kalau untuk omset kita aja untuk satu outlet itu ya sampai sekarang yang dikatakan masih dalam keadaan ekonomi yang lagi gonjang-ganjing, masih bisa kita omset itu satu bulan itu sekitar 30 sampai 40 juta satu outlet. Sebulan satu outlet. Iya, sebulan. Begitu. Tapi kalau nanti dibikin gerai itu luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Nah Pak, kalau untuk sistem penjualan sendiri, apakah mengikuti tren pada saat ini Pak melalui GoFood atau GrabFood? Itu kan saat ini para pengusaha kuliner kan banyak yang memakai pelayanan seperti itu Pak. Apakah di Bandrek Jempol Ya. juga melakukan itu Pak? Ya, dulu gini, dulu kita punya kayak gitu ya, kita daftarkan ke via Gojek, ya. Dalam beberapa bulan saja itu, dalam arti sudah banyak lah yang ini kita seman. Mungkin dari manajemennya Gojek gimana ya memutuskan hubungan ke kita karena kita banyak cabang, jadi cabangnya itu juga kadang-kadang loss membayarnya gitu. Loss membayarnya. Iya, jadi mereka memutuskan aja gitu. Tapi tidak ngefek sih, tidak ngefek. Alhamdulillahnya tidak ngefek. Iya. Tetap aja namanya orang sudah merasakan khasiat ya. Kalau di Bandrek Jempol tuh khasiat gitu loh. Iya. Merasakan tubuhnya enak, habis dia minum, bagi yang masuk angin tuh udah langsung tuh. Iya. Langsung hilang anginnya Pak ya. Jadi dari pihak aplikasi ini memutuskan di stop dulu gitu loh. Iya. Nah mungkin ini Pak pemirsa yang saran Pak Reza, cabangnya ada di mana saja, mungkin ada yang belum coba, nanti pengen coba, bisa disebutkan Pak di mana aja Pak lokasinya Pak? Kalau saya masih cabangnya mesti di Jakarta Utara. Oke, Jakarta Utara. Iya di daerah Jakarta Utara. Dulu kita sempat sampai ke BSD, Cikarang, ya, cuman nggak berjalan karena ya itu yang saya bilang tadi, keberhasilan dari franchise Bandrek Jempol ini harus dijalankan sendiri atau dia punya karyawan, harus punya manajemennya yang bagus untuk karyawannya biar dia nggak keluar, gimana caranya nggak keluar, dia terus menerus untuk kerja di tempat kita begitu loh ya. Kalau dia sepi dia harus menunggu gitu ya, kan semua usaha nggak mungkin ramai terus gitu. Betul. Nah kalau untuk investasinya sendiri Pak, kemitraannya dari atau franchise-nya Bandrek Jempol ini berapa sih Pak kisarannya dan apa saja Pak yang akan didapat mitra? Kalau untuk di franchise franchise Bandrek Jempol ini dari awal sampai detik ini tidak ada kenaikan, masih 15 juta. Oke. Ya, jadi itu udah dapat gerobaknya udah ukurannya besar lah, ya kokoh lah gerobaknya ya. Terus nanti ada kompornya 2. Jadi menunya itu bukan hanya bandrek saja, dia ada ketan duren, ada ketan susu keju, ada jagung susu keju. Mungkin kalau yang mau franchise nanti dia bisa nambahin menu-menu yang lain. Kalau di kita franchise-nya itu yang airnya aja, mereka beli airnya aja ke kita. Iya. Gitu. Jadi yang menunya itu saya persilakan mereka ikutin saya ataupun mereka menambahkan, atau dia nambahkan sosis, dia nambahkan gorengan, terserah. Yang penting dia minumannya, karena minumannya ini susah dibuat. Iya, khusus Pak ya, rahasia khusus ya. Khusus, saya cocokin rasanya sampai 2 tahun gitu. Iya. Gitu ya. Berarti kalau untuk bergabung itu tadi benefitnya tadi gerobak terus sama bahan bakunya itu berapa banyak Pak? Kalau bahan bakunya satu franchise itu kita kasih 20 liter. Ya, itu udah semua. Nanti jagungnya sekitar 5 kilo ya. Terus ketannya sekitar 2 liter, susunya 20 kaleng
ya, terus sama perlengkapannya lah. Nah, nanti ada kursinya, ya, Oke. ada kursinya. Kalau untuk ada penambahan mungkin kalau kita kalau saya kira-kira dapat yang murah, saya bikinin mejanya dia buat meja duduk. Jadi kursinya udah dapat, meja udah dapat, gitu loh. Iya. Ya Pak Reza ya, oke oke. Nah Pak, ini kan sekarang masih masa pandemi nih Pak. Bandrek Jempol sendiri ini terkena imbasnya nggak sih Pak? Karena kan Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Alvin bisa lihat ya ke tempat saya, alhamdulillah sampai saat ini sangat dibutuhkan. Ya, minuman Bandrek Jempol sangat dibutuhkan. Iya. Karena konsumen saya yang dari tahun 2013 saat saya keluar dari kerjaan itu sampai detik ini masih minum Bandrek Jempol setiap malam. Ya. Mungkin uangnya udah banyak tuh. Ya rutin. Jadi pulang kerja mereka pasti mampir minum. Kata mereka kalau pulang kerja wajib ke sini minum, pulang tidur, besok pagi seger lagi. Gitu. Gitu ya. Ya. Nah Pak Reza, Bandrek Jempol ini kan bisnis pertama Pak Reza, yang kedua kan Siap. Pak Mr. Jos. Kenapa nggak Iya, disamakan Pak. aja ya Pak? Iya, karena kan waktu itu Saya- Bapak kayak pernah dapat Ya. ya jalan dari OKOC itu Pak ya kalau nggak salah ya, dari Pak Siap, Sandiaga. betul. Jadi tadinya mau saya gabungin ya, ada bandreknya dan kebabnya. Cuman kayaknya udah kebanyakan menu gitu loh. Jadi saya memang targetnya satu gerobak itu mereka satu orang pekerja. Jadi irit tenaga. Cuman hasilnya bagus gitu loh. Nah, kalau mereka pakai 2 orang atau 3 orang nanti malah banyak ngobrolnya, malah kosnya juga tinggi kan. Untuk bayar mereka repot. Ya. Alhamdulillah saya masih bisa menggajikan karyawan saya sampai saat ini 1 bulannya 3 juta. 3 juta. Itu sudah makan di rumah, kasarnya udah dari kita ya. Terus sudah kita tempat tinggalkan mereka gitu loh. Jadi mereka bersih tuh, bawa uang 3 juta itu bersih. Ya. Gitu Pak ya. Iya. Nah Pak Reza, kalau untuk lokasi sendiri nih Pak, menurut Pak Reza yang bagus dan tepat untuk customer Bandrek Jempol ini di mana sih Pak lokasinya Pak? Kan banyak Pak sekarang orang mau usaha kan bingung Pak lokasinya di mana. Ya, sebenarnya kita memang kesulitan kita mencari lokasi, Mas. Ya. Itu lokasi sangat yang apa ya, harus tepat gitu loh. Tepat sasaran. Betul. Ya, iya. Mungkin bisa di depan-depan Indomaret bisa, yang di tempat-tempat keramaian ya. Jangan di tempat sepi, repot nanti di tempat sepi. Iya. Terus atau jalur kita tempat usaha itu satu jalur tapi bisa keluar masuk kendaraan itu. Jadi satu jalur aja dia gitu. Jadi pintu masuknya cuma satu. Nah, itu bisa tuh. Itu rame. Gitu Pak Reza ya. Iya. Kalau mitra yang tergabung di Pak Reza sendiri di Bandrek Jempol ini gimana Pak komentarnya Pak? Apakah mereka juga menambah bisnisnya lagi, menambah gerobak lagi dalam artian seperti itu? Ya, ada yang menambah gerobak dan ada yang masih mencari karyawannya karena sulit untuk cari karyawannya karena dia udah pegang sendiri gitu loh. Iya. Gitu ya Pak ya. Pak, di tahun depan mungkin ada inovasi lain nggak Pak di minuman Bandrek ini sendiri? Mungkin minuman-minuman khasiat lainnya gitu Pak untuk inovasi di Bandrek Jempol ini sendiri? Sebenarnya saya pengen bikin waktu itu setiap bulan puasa itu pasti ada muncul namanya Bandrek Korma. Bandrek Korma. Iya. Oke. Iya. Jadi racikan kita juga Bandrek Korma. Cuman belum menemukan rasa yang tepat. Jadi kita harus mencocokkan yang tepat. Ya, kayak Bandrek Jempol ini sampai 2 tahun kita mencocokkan, terus mencoba lagi formulasi terus lagi terus. Iya, akhirnya cocok. Nah, Gitu Pak. begitu. Kalau untuk di luar kota sendiri, Bandrek Jempol sudah ada di mana Pak? Kalau di luar kota kita belum bisa karena target kita di Jabodetabek karena bandrek kita ini bukan sasetan.
Jadi Oke. bandrek kita ini langsung kita buat, misalnya paginya kita tumbuk ya, jahenya kita tumbuk ya, serainya kita tumbuk, rempah-rempahnya segala macam. Ya, jadi hari ini diproduksi, sore aplikasi ke lapangan semuanya. Hmm. Ya, jadi kalau yang di luar-luar agak jauh, mereka pesennya agak banyakan gitu loh, agak berapa liter gitu loh. Kayak dulu di Cikarang itu sekali pesan sampai 100 liter. Nah, untuk ketahan lamanya itu dia harus dipanaskan terus gitu loh. Atau kalau dia punya freezer, dia masukin dalam freezer, tapi nggak boleh kena susu. Jadi yang murninya aja. Kalau kena susu nanti takutnya rusak. Begitu. Kalau untuk susu sendiri biasanya pakai susu kental manis atau UHT Pak biasanya Pak untuk pencampuran bandrek? Ya kita pakainya kental manis sih. Beda kan Pak? Ya. Kalau seharusnya yang aslinya bandrek itu pakai susu asli gitu, susu sapi atau susu kambing gitu ya. Iya murni, iya. Cuman takutnya produksinya kita terhambat ya, susah nyarinya. Simpel aja berarti Pak. Iya, gitu, simpel aja. Tapi kita punya rekomendasi untuk susu. Nah, jadi nggak bisa pakai susu sembarangan selain susu itu tuh. Nah, ada. Gitu Pak. Pak Reza, ini ada pertanyaan nih Pak. Mungkin Ya. bisa dijawab langsung Pak. Nanti keburu Siap. naik ininya pertanyaannya. Usaha waralaba kan harus ada keunikan. Apa keunikan bandrek jempol dibanding usaha serupa? Apa usaha minuman tradisional ini musiman? Nah ini kayaknya Jadi- tadi mungkin ini Pak ketinggalan Ah. baru gabung. Ketinggalan. Ya keunikannya itu rempah-rempahnya khusus gitu loh. Yang nggak bakalan ditemuin di menu-menu jahe-jahe yang lain. Keunikannya begitu. Dengan rasa. Yang minum bandrek jempol insya Allah kangen akan balik lagi. Jaminan Pak ya. Jaminan dia akan kangen, dia bingung nih rasanya apa. Ya. Yang terakhir Dan lagi kalau dibilang musiman, alhamdulillah saya sampai saat ini dari 2006 terus naik daunnya di 2013 itu sampai saat ini tidak ada musiman. Mau panas mau hujan jalan terus alhamdulillah. Pada intinya bagaimana kita melayani konsumen dengan kualitas yang bagus. Itu aja. Betul. Jadi menu kita itu tidak berubah-berubah. Nah, Gitu Pak. mungkin itu aja kali. Mbak Ulan ya, Mbak Ulan Indrias. Iya. Tadi udah dijawab itu Mbak Ulan oleh Pak Reza. Oke Pak, lanjut lagi Pak ke pertanyaan. Nah Pak, Siap. sekarang kan tadi saya tanya ke Pak Reza kan bahwa pandemi ini tidak berpengaruh di bisnis Bapak ya kan. Nah Pak, harusnya kan ini bisa menjadi perkembangan bisnis bandrek jempol sendiri Pak ya ke depannya. Ya. Ada nggak sih Pak yang minat tertarik untuk Pak kenapa sih Pak kok nggak dibikin tempat kedai nongkrongnya gitu kan? Mungkin dalam Betul, arti betul. bisa menikmati sambil duduk gitu kan Pak. Apakah ada Ya. tawaran seperti itu Pak dari pihak investor atau apa? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya sih banyak mas. Ya, Oke. banyak. Iya, dulu bahkan kita bandar kita ini mau naik kapal PLN nih. Semua armada kapal yang ada di Indonesia kita mau naik gitu. Cuman saya belum berani. Satunya untuk ketersediaan jahenya kita belum berani. Terus modalnya cukup besar. Ada sih cita-cita saya untuk buat seperti tongkrongan, seperti kayak abnormal segala macem ya, atau ya yang sekarang kekinian lah, haus atau apa gitu. Iya, betul. Begitu. Cuman Kan minat- satu lagi belum dapat juga investornya. Gitu Pak ya. Ya semoga Iya, nanti ke- investor yang serius. Iya, harus serius karena usaha ini kalau diseriusin ya sangat bagus. Karena apa? Di Sumatera sampai 100 tahun sampai detik ini masih ada namanya bandrek. Ya, dan di setiap gang-gang semua di Kota Medan itu semua ada bandrek. gitu Pak. Gitu. Jadi kalau untuk ketahanan bisnisnya asal kita mau serius dan menjalankan sepenuh hati, insya Allah nanti kedepannya akan terus berkelanjutan Pak ya bisnisnya Pak. Iya pasti, dan pasti kita punya menu-menu apa yang baik.
dalam arti yang bermacam-macam. Dan bahkan dulu saya sempat ditawarin di Sosro. PT Sosro mau kerja sama saya untuk mengeluarkan Sosro itu rasanya bandrek. Gitu Pak. Iya, cuma saya belum berani. GM-nya ngejar-ngejar saya terus. Ya. Ya, GM-nya ngejar-ngejar saya terus. Tapi akhirnya saya belum berani, Pak. Ya, terus satu, belum berani apa? Rahasianya. Iya Pak, nanti kalau sudah datang. Betul. Ya, rahasia dari minuman ini kan punya keluarga, gitu. Iya, Ya. Sampai ada yang dari Papua itu, ya, dari Papua, dia minta beli resepnya 100 juta sama saya. Sampai membeli resepnya aja tuh Pak. Iya, beli resepnya 100 juta, saya nggak mau kasih. Ya, sempat juga datang yang dari Amerika, dari Amerika datang di tempat kita nih, alhamdulillah Mas. Jadi banyak yang datang lah, yang dari DPR, dari artis, ya, dari ya pengusaha-pengusaha, dari yang penulis juga ada juga. Itu saya juga dapat motivasi juga dari motivator, ada yang datang. Beliau itu kalau nggak salah namanya Ali Akbar, motivator dia. Jadi dia kasih motivasi buat saya, ini usaha ini bisa maju waktu kita masih belum maju ya, gitu. Jadi beliau udah melihat ke depannya begitu. Jadi bisnis bandrek jempol ini sudah banyak dilirik Pak ya, cuma karena memang cuma belum ada yang investor yang serius gitu loh. Iya. Dan kalau untuk kita mau aplikasikannya harus punya store, harus punya pabrik satu wilayah. Misalnya Jakarta udah pabriknya satu. Nah, jadi bisa muter ke wilayah-wilayah di cabang-cabangnya yang mana gitu. Misalnya di Bandung ada, ya pabriknya satu Bandung gitu. Ya. Jadi bisa supply-nya gampang. Gitu ya. Biasanya mitra itu keuntungannya berapa persen sih Pak dari penjualan omset per bulan rata-ratanya gitu Pak? Mungkin ini juga ya, saya juga bingung juga ngomongnya ya. Ya kemungkinan 1 banding 1 Mas. Kalau misalnya omset 30 juta itu mungkin dia bisa dapat 15-an atau 10 juta lah, itu bersih. Ya alhamdulillah saya banyak yang franchise sama saya, orang-orang yang tadinya juga nggak ngerti usaha, sampai bahkan dia supir mikrolet ya, tadinya juga bingung ya mau usahanya, takut ya, akhirnya sampai training pun saya yang trainingin, itu paling lama dia trainingnya, akhirnya dia meledak juga usahanya sampai sekarang. Ya, usahanya sampai meledak sekarang yang ada di Kelapa Gading ya. Berarti bisnis ini menjanjikan sekali Pak ya, buat ya alhamdulillah. Pengen beliau itu yang tadinya nggak bisa apa-apa lah, namanya supir Metro Mini ya, sekarang beliau sudah punya mobil, sudah bangun rumah segala macam, alhamdulillah ya. Nah Pak Reza, ada perkembangan lagi nggak Pak, atau keinginan di bisnis bandrek jempol ini untuk mungkin kedepannya supaya melejit lagi nih Pak, selain dari ya udah pastilah, sudah pasti Mas ya, karena saya ingin mengembangkan usaha ini, usaha yang saya usaha ini harus bermanfaat bagi orang banyak itu, iya. Karena ini untuk kesehatan. Dulu saya sudah bilang sama masyarakat, sama pelanggan, usaha saya ini kalau semakin banyak bahan kimia yang akan diproduksi, ya, ini usahanya akan jalan, gitu. Sampai virus-virus pun usahanya akan jalan, saya bilang. Ternyata benar sampai sekarang, alhamdulillah. Iya. Dan jahe ini saya ambil dari Al-Quran, dari surat Al-Insan ayat 17, namanya Zanzabil. Ya itu ada di Al-Quran. Jadi setiap ada yang ada di Al-Quran itu pasti ada manfaatnya, gitu. Manfaatnya ya. Okay. Iya. Nah Pak, untuk dari pemerintah setempat Pak, kan kayak waktu dulu bisnis Bapak yang kebab itu kan sampai naik daun gitu Pak. Nah di bandrek jempol ini nggak ada ini Pak, tawaran dari mungkin dari awalan dari Pemprov kan biasanya UMKM gitu Pak, apakah ada tawaran Pak
untuk ada kerjasama dengan pihak pemerintah? Ya kemarin itu kan kita ada kerjasamanya Mas waktu di OKOC. Karena OKOC ini berkendala, akhirnya tidak, target kita kemarin itu sampai 2000 gerobak Mas. Ya, sampai 2000 gerobak semuanya. Gitu. Mau kebab 1000, bandrek juga 1000 untuk di wilayah kota Jakarta. Nah, itu yang akan nanti terhubung dengan antar bank. Jadi mereka ingin franchise bandrek atau kebab bisa melalui bank. Dulu banknya Bank DKI gitu loh. Cuman mungkin ada kendala-kendala, akhirnya ya mandek. Gitu Pak ya. Iya. Untuk tips sendiri nih Pak dari Pak Reza, apa sih Pak motivasi bagi para pebisnis yang terkena dampak COVID ini? Apakah ada tips dari Pak Reza sendiri? Kalau tips dari saya, jangan pernah menyerah. Harus berjuang terus. Karena jatuh bangun itu sudah biasa, tapi kita harus semangat. Tanpa semangat kita nggak bakal berhasil. Ingat, rezeki itu seperti maut, tapi mati pasti. Oke. Ya. Gitu Pak ya. Kalau dibilang rezeki itu seperti maut, kalau kita berusaha, kita istiqomah ya, rezeki itu akan datang deras-derasnya datang. Itu loh. Seperti maut, kapan dia mau datang, terserah dia. Tapi kalau udah mati pasti. Jadi bagaimana nanti usaha ini kita berbagi lagi kepada orang-orang gitu loh. Ya, sempat kita kemarin ada berapa tahun ya, 2 tahun kita bikin setiap Jumat itu gratis, makan minum gratis sepuasnya di situ, terserah. Gitu. Ya, sempat seperti itu. Dalam program apa tuh Pak? Sedekah atau program sosial kita aja. Oh, sosial. Oke. Iya, yang belum kesampaian saya punya ambulan untuk dari Bandrek Jempol, dari mereka yang beli ke saya, duit-duit mereka yang udah bertahun-tahun sama saya beli, mau saya jadikan ambulan, mudah-mudahan terwujud sih. Jadi bisa untuk masyarakat. Ya. Gitu Pak ya. Selain menjadi pengusaha juga ini juga Pak ya, beramal juga Pak ya untuk masyarakat sekitar ya Pak. Udah pasti namanya. Gitu Pak ya. Dan harus bermanfaat bagi orang banyak. Iya. Gitu Pak ya. Oke. Nah ini Pak, kayaknya ada pertanyaan nih Pak. Enggak Pak, sudah lewat tadi. Sudah ya? Ya, sudah lewat. Pak Tengku, ini kalau saya lihat di di Instagram atau di website berita ini kan gerobaknya kayaknya keker banget untuk ukuran bandrek jempol gitu Pak ya. Siap. Kan biar mereka cuma membuat gerobak aja biasa lah kadarnya gitu kan Pak ya, dengan tungku yang merucut ke atas gitu. Ini alasannya kenapa sih Pak kok dibikin spesial ini gitu Pak? Kalau lihat dari gerobak saya buat gerobaknya ini multifungsi. Iya, jadi serbaguna, dalam arti kalau dia sudah tidak bermitra lagi dia bisa usaha lain lagi sama. Jadi bisa dimodifnya gampang lah. Iya, multifungsi. Iya. Atau kita punya menu-menu lain itu bisa berguna gitu. Dan ini alhamdulillah gerobaknya sampai saat ini 5-6 tahun masih awet lah, masih kuat iya. Gitu kan. Nah Pak, kalau untuk minuman bandrek sendiri misalkan ada yang di luar pulau gitu yang ingin pesan itu, apakah Bapak melayani juga via e-commerce gitu Pak, menjual dalam artian online gitu kan Pak? Kalau untuk kesananya saya belum bisa karena kita ini cair ya. Kita cair, untuk terbang itu berapa hari ke sana itu belum tahu karena harus diangetin terus. Nah, ada mungkin nanti kalau sudah ada investor ya yang ingin mengembangkan bandrek jempol ini, kita bikin sasetnya. Gitu, dalam bentuk. Kalau sudah kita bikin sasetnya, ya itu mungkin seluruh Indonesia udah oke dah. Gitu Pak ya. Iya. Dan segera kasih itu Pak biar amin. Indonesia. Ya mudah-mudahan investornya mendengar ya. Pak Reza, hingga saat ini berarti jumlah gerai
bertambah terus Pak ya tiap tahunnya Pak. Di tahun 2020 ini Alhamdulillah. ada untuk Kenapa? mitra, Pak. Penambahan mitra sendiri. Sekarang ini saya karena posisi ekonomi lagi begini-begini, saya bikin mereka itu, ayo bermitra dengan saya, kalian ambil barangnya sama saya, tapi kalian kalau misalnya punya gerobak atau punya apa, silakan, nanti pakai brand kita. Nah, jadi itu lebih ringan. Iya. Tapi khusus Jakarta ya. Khusus Jakarta. Oke. Iya, khusus untuk corona ya di pandemi ini. Ya kasihan mereka yang mau usaha nggak punya duit, ya kan? Dia mau bikin gerobak tapi kemahalan. Ya, saya persilakan mereka cari gerobak sendiri. Nanti kita rapikan di branding kita. Ya, mereka buka. Berarti investasinya di bawah 15 juta kan Pak ya? Iya, di bawah 15 juta gitu. Oke. Berarti untuk bergabung di bandrek jempol ini fleksibel Pak ya. Jadi misalkan sudah punya gerobak, tinggal dimodifikasi lagi, nanti bisa ngambil bahan bakunya langsung dari bandrek jempol gitu Pak ya. Iya, siap. Iya. Jadi prinsip usaha saya tidak memberatkan mereka. Kan kebanyakan franchise, orang-orang franchise itu berapapun, ayo silakan. Kalau kita enggak, gimana ibu kemampuannya ibu atau bapak kemampuannya gimana? Karena mereka mau usaha, gitu. Jadi kita mudahkan mereka untuk usaha. Jadi akhirnya menambahkan jiwa kewirausahaan entrepreneur yang banyak gitu loh. Gitu. Nah kalau untuk merek sendiri Pak Reza, ke depan ini ingin mengenalkan bandrek jempol sendiri hingga masyarakat Indonesia tahu tuh lewat via apa Pak biasanya Pak untuk mempromosikan bisnis? Biasanya sih di Facebook atau di Instagram. Ya begitu, kadang-kadang di YouTube. YouTube ya. Oh punya channel YouTube juga Pak Reza? Iya, saya punya channel YouTube tapi masih acak-acak channelnya, bukan khusus bandrek jempol, bukan. Masih acak-acak. Ya, alhamdulillah sudah hampir 2.000 lah subscribe. Wah lumayan tuh Pak Reza bisa buat promosi jempol ya Pak ya. Iya. Oke Pak Reza, sepertinya waktunya sudah mau hampir 1 jam karena di Instagram ini sendiri terbatas waktu hingga sampai 1 jam saja Pak Reza. Mungkin terakhir ada closing statement dari Pak Reza untuk para pebisnis yang ada di Indonesia atau pemirsa yang sudah menonton ini Pak di Bincang Bisnis sore hari ini Pak. Ya, sinyalnya Mas. Oh sinyalnya Pak ya. Iya. Ada closing statement Pak dari Pak Reza sebelum Bincang Bisnis sore hari ini ditutup Pak, bagi pemirsa khususnya atau bagi para pebisnis lainnya yang terkena dampak corona ya Pak. Statement saya kepada teman-teman pembisnis, pengusaha pemula, jangan pernah menyerah. Ayo kita mulai dari dasar, dari bawah, tapi harus istiqomah, dalam arti terus kita berjuang. Misalnya usaha kita A, ya udah A aja, jangan A dan B dan C, jangan. Itu saja dari saya. Iya, tetap semangat. Iya, karena kalau kita semangat itu akan menimbulkan energi positif. Betul Pak Reza, betul. Ya. Oke, baik Pak Reza, terima kasih banyak atas waktunya sudah Siap. gabung dalam Bincang Bisnis sore hari ini. Semoga sukses selalu Pak Reza, sehat selalu. Siap. Semoga diberikan kelancaran bisnisnya Pak Reza. Amin. Terima kasih Mas Alvin. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Sukses. Terima kasih banyak Pak Reza. Ya. Terima kasih banyak Pak Reza ya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Tengku Reza Pahlevi selaku owner dari Bandrek Jempol. Baik, bagi Anda yang telat atau tadi tidak sempat menyaksikan tayangan live IG kami, dapat menonton di IG kita langsung, siaran langsung di channelnya YouTube kita juga ada
yakni Majalah Franchise. Dan jangan lupa follow Instagram Majalah Franchise untuk mendapatkan update-update berita tentang seputaran waralaba Indonesia. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan selama bincang bisnis pada sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.